Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Kemudian, tonton video-video sebelumnya. Dan jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang kita upload. Dan jangan lupa pastinya jangan lupa like, share, komen, dan bagikan agar info-info yang bermanfaat bisa tersebar. Dan tentunya agar kita juga semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa. Hai teman-teman, ayo jangan lupa subscribe dulu ya dan nonton video ini sampai habis. Oke, hari ini kita akan membahas nih mengenai kenapa sih propanolol itu tidak boleh digunakan pada pasien diabetes mellitus dan pasien asma? Kira-kira alasannya apa sih? Kira-kira teman-teman sudah tahu belum alasannya apa? Dan gimana mekanismenya? Kok bisa propanolol bisa mempengaruhi pasien diabetes mellitus atau mempengaruhi pasien asma? Oh, tidak hanya propanolol loh teman-teman, tapi obat-obatan beta blocker yang non-selektif seperti timolol, carvedilol, gitu ya. Nah, simak pembahasan lengkapnya dan tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Mari kita lihat alasannya kenapa sih propanolol tidak direkomendasikan pada pasien diabetes mellitus dan juga tidak direkomendasikan pada pasien asma. Mari kita ulas alasan detailnya. Nah, sebenarnya teman-teman, propanolol dia ini memiliki mekanisme kerja sebagai apa sih? Sebagai beta blocker, yang mana dia ini menghambat reseptor beta. Nah, yang dihambat oleh propanolol ini adalah beta 1 dan beta 2, yang mana disebut dengan beta blocker non-selektif. Gitu ya, mekanisme kerja dari si propanololnya ini. Kenapa kok disebut non-selektif? Karena dia itu bisa menghambat beta 1 dan dia juga bisa menghambat beta 2. Lalu apa hubungannya dengan pasien diabetes mellitus dan pasien asma? Yuk kita lihat alasannya. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa propanolol itu menghambat reseptor beta 1 dan reseptor beta 2. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme propanolol, nah kita harus tahu dulu nih karakteristiknya. Reseptor beta 1 ini dia itu memiliki fungsi untuk apa? Reseptor beta 1 ini dia ini bertanggung jawab pada peningkatan kontraktilitas jantung pasien, gitu ya teman-teman. Meningkatkan kontraktilitas jantung pasien. Nah, ketika kontraktilitas jantung itu meningkat, maka alhasil dia akan meningkatkan denyut jantung. Gitu ya. Nah, sekarang kalau semisal beta 1-nya ini dihambat, maka akan terjadi penurunan kontraktilitas jantung, sehingga akan menyebabkan penurunan denyut jantung. Nah, reseptor beta 1 ini bertanggung jawab pada efek kardiovaskuler. Jadi sebenarnya yang perlu dihambat pada pasien hipertensi itu adalah si reseptor beta 1-nya ini. Karena reseptor beta 1-nya ini dia ini bertanggung jawab pada kontraktilitas jantungnya itu, sehingga dia akan meningkatkan peningkatan denyut jantung, gitu ya, sehingga pasien hipertensi itu karena reseptor beta 1-nya itu meningkat atau terangsang, dia akan menyebabkan jantungnya itu menjadi berdebar-debar, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke reseptor beta 2. Reseptor beta 2 ini biasanya terletak di paru-paru atau di saluran pernafasan. Nah, fungsi normal dari reseptor beta 2 apabila dia ini dirangsang, maka akan menyebabkan vasodilatasi di saluran pernafasan, atau biasa disebut dengan bronkodilatasi. Gini ya, jadi beta 2 ini dia itu memiliki mekanisme atau memiliki fungsi untuk memvasodilatasi di saluran pernafasan, atau biasa disebut dengan bronkodilatasi, yang mana bronkusnya itu mengalami vasodilatasi. Nah, beta 2 ini merupakan reseptor yang digunakan untuk bekerja obat salbutamol, teman-teman. Ya nggak? Salbutamol ini kan memiliki efek agonis beta 2 ya.
Nah, agonis beta 2-nya ini mendukung si reseptor beta 2 untuk melakukan bronkodilatasi agar tidak terjadi penyempitan pada bronkusnya. Biasanya terjadi pada pasien asma. Itulah fungsi utama dari reseptor beta 1 dan reseptor beta 2. Yang mana apabila terjadi perangsangan reseptor beta 1, perangsangan beta 1, maka dia akan menyebabkan kontraktilitas jantung dan menyebabkan peningkatan denyut jantung. Nah, kalau terjadi perangsangan beta 2, maka akan terjadi vasodilatasi di saluran pernafasan atau biasa disebut dengan bronkodilatasi. Nah, itu adalah fungsi utama dari beta 1 dan beta 2. Fungsi utama pada kondisi normal. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang propanolol ini tadi kita sudah bahas kalau propanolol ini adalah beta blocker non-selektif, gitu ya. Beta blocker non-selektif, sehingga propanolol ini akan menghambat reseptor beta 1. Yang mana mekanisme kerja dari reseptor beta 1 atau fungsi dari beta 1 tadi adalah untuk meningkatkan kontraktilitas jantung yang bertanggung jawab pada efek kardiovaskuler. Nah, ternyata propanolol ini karena dia non-selektif, dia juga menghambat atau bekerja pada reseptor beta 2. Karena dia blocker dan dia menghambat dan non-selektif, sehingga akan dihambat reseptor beta 1 dan akan dihambat juga reseptor beta 2. Reseptor beta 1 ketika dia itu ketemu dengan propanolol atau dihambat oleh propanolol, maka dia akan menghasilkan efek yaitu penurunan kontraktilitas jantung, sehingga akan terjadi penurunan denyut jantung, gitu ya. Sehingga pasien tidak akan mengalami jantung berdebar-debar karena reseptor beta 1-nya ini dihambat. Ini yang berperan pada kondisi hipertensi. Jadi peran propanolol sebagai antihipertensi itu apabila dia bekerja di reseptor beta 1. Karena dia menurunkan kontraktilitas jantung. Sehingga akibatnya dia akan menurunkan denyut jantung. Gitu ya. Nah, pada pasien tertentu, propanolol ini juga dapat menyebabkan efek samping. Karena dia ini menurunkan denyut jantung, sehingga dia kalau semisal keracunan propanolol atau propanololnya itu mengalami intoleransi, akan menyebabkan efek samping yaitu bradikardi. Bradikardi ini apa sih? Bradikardi adalah kondisi denyut jantungnya itu melemah. Lawan kata dari takikardi. Kalau taki itu denyut jantungnya sangat cepat atau berdetak kencang gitu ya. Kalau bradikardi ini dia melemah denyut jantungnya. Gitu. Nah, sekarang dia propanolol itu non-selektif, teman-teman. Jadi dia tidak hanya menghambat reseptor beta 1, dia juga menghambat reseptor beta 2. Reseptor beta 2-nya ini juga dihambat. Sehingga akan menghasilkan apa? Pada kondisi normal tadi, reseptor beta 2 itu berperan sebagai vasodilatasi pembuluh darah di saluran pernafasan. Nah, sekarang kalau reseptor beta 2 ini dihambat, teman-teman, apa akibatnya? Yang terjadi pada tubuh, yang terjadi adalah vasokonstriksi pembuluh darah di saluran pernafasan. Wah, kalau terjadi vasokonstriksi pembuluh darah di saluran pernafasan, otomatis pasien yang terkena asma akan mengalami sesak. Ya kan? Karena reseptor beta 2 tadi di normalnya loh ya, belum ketemu propanolol, dia itu menyebabkan vasodilatasi. Nah, sekarang kalau ketemu propanolol karena dia itu beta blocker, beta yang menghambat non-selektif, sehingga reseptor beta 2-nya juga dihambat. Alhasil apa? Terjadilah vasokonstriksi pembuluh darah di saluran pernafasan. Pasien asmanya jadi sesak. Gitu loh. Oke ya? Paham dari sini? Oke. Kemudian inilah alasannya kenapa propanolol
tidak boleh diberikan pada pasien asma. Bukan hanya propanolol loh, yaitu golongan beta blocker yang non-selektif, teman-teman. Contohnya ada propanolol, ada timolol, gini ya. Oke, jadi itu loh alasannya kenapa sih pasien asma tidak boleh diberikan propanolol. Karena yaitu reseptor beta 2 yang berperan untuk vasodilatasi pembuluh darah di saluran pernafasan, dia dihambat oleh propanolol. Sehingga kalau semisal reseptor beta 2-nya ini dihambat, akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah di saluran pernafasan, menyebabkan pasien jadi sesak nafas gitu. Oke? Nah, sekarang kenapa kok propanolol tidak boleh diberikan pada pasien diabetes mellitus? Nah, mari kita kupas dari sini juga. Nah, tadi kan pasien diabetes mellitus tidak boleh menggunakan propanolol. Oke. Kenapa sih? Atau golongan beta blocker non-selektif. Oke, gini ya. Karena propanolol tadi, dia tadi kan bekerja di mana sih? Di memblok beta 1 dan beta 2. Yang mana dia memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat kontraktilitas jantung. Oke, sehingga akan terjadi penurunan denyut jantung. Nah, hasilnya kalau semisal denyut jantungnya pasien itu terus menurun, maka dia akan menyebabkan efek samping bradikardi atau pasien mengalami bradikardi. Nah, sekarang kita masuk ke diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu salah satu efek yang paling membahayakan adalah kondisi hipoglikemia. Gini ya, kondisi hipoglikemia. Yang mana salah satu tanda dari kondisi hipoglikemia adalah jantung berdebar-debar. Gitu ya. Oleh karena itu, nama lain dari jantung berdebar-debar ini apa teman-teman? Takikardi. Gini ya. Nah, kondisi hipoglikemia ini adalah kondisi di mana kadar gula darah kurang dari 50 mg per desiliter. Oke ya, kondisi di mana gula darah kurang dari 50 mg per desiliter. Yang mana pada saat kondisi hipoglikemia, maka tubuh itu membutuhkan gula. Nah, respon tubuh mendeteksi ketika pasien mengalami hipoglikemia adalah mengalami jantung berdebar-debar atau takikardi. Nah, sekarang kalau semisal pasien diabetes mellitus diberikan propanolol, sedangkan propanolol memiliki efek samping bradikardi atau efek menurunkan denyut jantung, otomatis takikardinya ini tidak akan terdeteksi. Sehingga pasien ketika mengalami hipoglikemia, ketika kondisi gula darahnya itu sangat turun, dia tidak akan terdeteksi. Karena jantungnya pasien tidak berdebar-debar. Dia tidak mengalami takikardi. Oh, paling dia cuma lapar, mungkin gitu deteksinya. Padahal tubuhnya dia sudah meronta-ronta meminta gula darah. Karena gula darahnya sudah drop sampai kurang dari 50 mg per desiliter. Gitu ya. Jadi, efek takikardi sebagai signaling, sebagai tanda pasien mengalami hipoglikemik ini tidak terdeteksi karena penggunaan propanolol. Karena tadi propanolol memiliki efek menurunkan denyut jantung. Jadi kalau pasien mengalami takikardi, terus dikasih propanolol, ya otomatis jantungnya pasien akan normal, tidak akan berdebar-debar. Padahal tubuhnya itu sedang membutuhkan sinyal bahwa untuk mengetahui kalau pasien itu mengalami hipoglikemik loh.
gitu. Hasil apa? Hipoglikemiknya ini tidak terdeteksi akan menyebabkan shock hipoglikemia. Ketika terjadi shock hipoglikemia, pasien bisa mengalami shock, pasien mengalami koma, dan jika tidak terdeteksi, pasien bisa mengalami kematian. Gitu teman-teman. Oke ya? Oke, sekarang kita pada tahu kan kenapa sih propanolol tidak direkomendasikan pada pasien diabetes mellitus dan pasien asma? Karena ketika diberikan pada pasien diabetes mellitus, dia akan mengalami penutupan efek hipoglikemia. Karena tadi ya, si propanololnya menyebabkan bradikardi, kemudian si DM-nya itu signaling untuk mengetahui pasien mengalami hipoglikemia adalah kondisi takikardi, sehingga akan terjadi penutupan efek hipoglikemia jika semisal pada penderita DM diberikan propanolol, atau nama ilmiahnya disebut dengan masking effect of hipoglikemia. Gini ya. Kemudian, kenapa pasien asma tadi tidak direkomendasikan menggunakan propanolol? Karena propanolol juga menghambat reseptor beta 2. Gini ya, dia juga menghambat reseptor beta 2. Sehingga apa? Sehingga kalau penghambatan reseptor beta 2 oleh propanolol ini dapat menyebabkan vasokonstriksi saluran pernafasan, sehingga pasien akan mengalami sesak. Pasien asma sesaknya akan memburuk jika diberikan propanolol atau golongan beta blocker yang non-selektif seperti timolol. Gitu ya, seperti timolol, propanolol, terus apa lagi? Ayo coba di list, di komen, obat-obat beta blocker yang non-selektif itu apa aja sih? Gitu ya. Oke teman-teman, dari sini teman-teman sudah paham kan? Jika teman-teman sudah paham, jangan lupa sebarkan YouTube Antara Signa ini ke teman-teman yang lain. Oke, agar kebermanfaatannya juga semakin meluas dan teman-teman yang lain juga akan tahu pengetahuan atau ilmu-ilmu dari konten YouTube ini. Gitu ya. Dan jangan lupa jika teman-teman ingin mengikuti, kami bisa mengikuti Instagram kami di @agnsh, @ymmedia06, dan satu lagi @giatsableng. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ya, tulisannya jelek. Dadah, terima kasih. Jangan lupa tonton video Antara Signa yang lain. Jangan lupa subscribe.